Senang banget di hari yang baru ini, Jumat. Pastor menyapa yang terkasih, Bapak Ibu, Cece Koko, Oma Opa, Mami Papi, adik kakak yang dimanapun berada. Shalom. Secara khusus pribadi, keluarga, termasuk di kota-kota yang termasuk juga kemarin Pastor mendapatkan satu video dan juga foto-foto di Manado. Ada yang sampai sebagai tanda ungkapan syukur ya, karena beda orang, beda cara ya. Ketika kita melayani, ada yang bersyukur ya, memberkati hamba Tuhan ini ya, ada yang bersyukur juga memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Itu yang benar banget, memberi hidupnya bertobat, puji Tuhan. Ada juga yang bersyukur dengan cara dia mengajak orang lain ikut live streaming ini dengan cara dia buat poster gitu, dia tempel di mobilnya, dan itu terjadi di Manado. Saya lihat ini senang juga terharu bagaimana orang-orang itu bersyukur, ekspresinya itu berbeda-beda. Tapi apapun itu juga, saya terima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sampai hari ini masih bisa jadi berkat dan boleh melayani Bapak Ibu yang sedang susah maupun sedang sakit. Mari undang masuk ke live ini mereka yang sedang susah, yang sedang sakit. Pasti deh ada penguatan, pasti ada jalan keluar, pasti juga ada doa-doa yang memberkati, yang memberikan mereka kesehatan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sepanjang live ini, Pastor akan sharingkan tentang kasih Bapa. Saudara yang sedang beban berat, hati lagi tertekan, ya, doa-doa ini saudara-saudara berikan waktumu untuk bisa tenangkan rohmu. Ketika engkau mendapat didikan, ajaran, bahkan hajaran, ya, Bapa mendidikmu sebagai seorang anak. Seperti Bapa sayang anaknya. Tuhan itu baik. Tuhan juga merupakan gambaran Bapa yang sangat mengasihi kita. Tuhan tidak selalu memanjakan kita dengan berkat-berkat mujizat, berkat-berkat kesembuhan, atau senantiasa berkelimpahan. Tuhan izinkan proses untuk mendidik kita supaya jadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang terang, anak-anak yang menjadi saksi, anak-anak yang bukan anak-anak gampang. Pujian seperti Bapa sayang anaknya akan menguatkan setiap Bapak Ibu terkasih. Silakan saya mengajak saudara dan silakan dibagikan link tautan live streaming ini saat ini. Dan saudara yang di TikTok, silakan tolong bantu juga di tap-tap layarnya. Yang di Facebook dan di YouTube, silakan di subscribe, di follow di halaman ini. Dan khusus di YouTube, nanti nyalakan lonceng notifikasinya, karena kapan Pastor akan upload live ataupun doa-doa. Saudara yang sudah subscribe di channel YouTube Pastor Nandi Simon TV, engkau menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi di handphone masing-masing. Yuk bersama-sama kita memuji Tuhan Yesus dan merasakan kasih-Nya, biar setiap orang boleh mengalami Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you so much yang sudah terus membagikan, meng-share, men-tap-tap layar. Halo semuanya, terima kasih ya. Dan yang baru bergabung saya ucapkan damai bagimu dan salam kenal. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa dan menguatkan Bapak Ibu sekalian, kiranya jadi berkat ya. Puji Tuhan. Pujian ini menguatkan kita. Ingatkan saudara, Dia adalah Bapa yang baik. Tuhan Yesus, Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Siapa yang terberkati kata kalimat dari pujian ini yang menyentuh hati, mari silakan dibagikan kepada yang lain, biar lebih banyak orang tersentuh hatinya. Lewat pujian ini ada kuasa Tuhan yang mengubahkan setiap mereka. Amin. Amin. Thank you so much. Bless you all. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang
sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh yeah! Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Bapa mengasihimu. Dia jadikan biji matanya, Dia berikan semua apa yang kita rindu dan doakan sedang kehendak Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Amin. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian-pujian tentang Bapa? Saya tangan-tangannya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapa kita sungguh sangat amat baik. Bersyukur karena hari-hari ini kita senantiasa boleh menerima pertolongan Tuhan. Saudara yang pertama kali ikut bergabung di live ini, hari ini saudara-saudara percayalah, engkau akan merasakan menerima pertolongan dari Bapakku di surga untuk engkau. Bapa, engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Yang Bapa beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Yang
terberkati. Mana tap-tap layar di TikTok? Yeay, biar semakin banyak orang-orang yang merasakan kasih Bapa surgawi. Amin. Amin. Bapa, sentuh hati kami dan setiap kami yang ada bersama-sama berdoa, dijadikan ciptaan yang baru. Yang sakit-sakit disembuhkan, yang capek-capek dikuatkan, disehatkan, yang susah sedih hati mendapat kelegaan dan jalan keluar. Amin. Amin. Sambil siapkan hati kita untuk mendengarkan suara firman Bapa untuk setiap pribadi, saudara-saudara pribadi yang dikasihi oleh Bapa. Pujian ini akan menyentuh hati setiap Anda. Betapa ku menyadari segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, Bapa menyertai. Betapa ku mencintai di dalam hidupku ini hanya untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk, Bapa membentuk bejana hati kita. Bapa, agar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Puji Tuhan. Damai di hati. Saudara yang masuk ini baru saja, tidak kebetulan. Engkau sedang tertekan jiwamu, sedang galau gelisah, tidak kebetulan. Silakan saudara masuk dan menikmati kelepasan, kedamaian, dan juga solusi hidup saudara-saudara dari Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan sayangi kita semuanya. Kata rame-rame, Tuhan sayang aku. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Bapa selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas
yang murni. Kau membentuk, Bapa bentuk bejana hatimu. Oh, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Wow, makasih. Pastor Andy dapat gift-gift lucu-lucu, seru-seru di TikTok. Makasih, terima kasih banyak. Ya, bless you. Sama di Facebook juga banyak yang kasih stars. Dan juga di YouTube terima kasih buat atensinya dan juga kehadirannya. Wow, penonton banyak banget ini. Puji Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu sekalian, Pastor akan membagikan renungan firman Tuhan. Hari ini saya akan membacakan banyak ayat-ayat suci. Dengarkan, nikmati, dan resapi, hayati, lalu setelah itu direma, nanti diamalkan dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang kuat karena firman menjadi topangan hidup kita. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Asik, seru, senang banget akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Thank you. Glory. Glory. Haleluya. Mari saya jemput Bapak Ibu sekalian untuk membaca sabda firman Tuhan. Yang pertama-tama terambil dari Kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai 21. Selamat mendengarkan. Di mana? Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai 21. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, Tuhan tidak memanjakan orang-orang yang dikasihinya hanya dengan berkat-berkat melulu, dan tidak selalu mujizat-mujizat itu terjadi, melainkan Tuhan tetap akan mendidik, mengajar kita, bahkan menghajar kita, menegur, proses supaya apa? Supaya kita bertobat. Jadi saudara ada di fase ini, fase diproses, fase-fase dididik, fase-fase diajar. Relakan hatimu. Semakin cepat engkau relakan hatimu, semakin cepat proses itu selesai. Tapi semakin engkau lama dan engkau keraskan hatimu, maka benturan proses demi proses akan berkelanjutan sampai engkau memahami di balik badai ini maksud dan rencana Tuhan, yaitu membawamu pada pertobatan. Ayat 20, lihatlah aku
Tuhan Yesus berdiri di muka pintu hatimu dan mengetok. Tuhan itu lembut, Tuhan itu kasih. God is love. Thank you. Alkitab tidak bilang Tuhan mendobrak. Bisa nggak? Bisa, tapi Tuhan itu lembut. Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetuk. Manakala engkau dengan sukarela membuka hatimu, Tuhan itu yang akan masuk dan meneranginya. Bukanya dari dalam ya, dari dalam kau buka. Karena pintu gagang pintu itu dari dalam. Jadi saudara perlu buka hati. Ketika rame-rame saya buka hati, benar-benar nih saya buka hati. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan buka pintu, aku, kata Tuhan, akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Yuk sama-sama kita sisipkan doa kita saat ini sekarang, supaya setiap anak-anak kita itu membuka hatinya untuk Kristus. Secara pribadi loh ya, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena mama papanya orang Kristen lantas dia ya udah ikut Kristen. Tapi saya sisipkan doa bersehati bersama saudara orang tua yang punya anak sekarang, supaya setiap hati anak-anak kita itu secara pribadi dia membuka. Ingat, gagang pintu itu dari dalam. Jadi kita yang membuka hati. Saya doakan saudara sepakat anak-anak kita, anak-anakmu masing-masing secara pribadi membuka hatinya untuk Tuhan Yesus Kristus. Supaya remaja, masa depan mereka itu dibimbing, dituntun Tuhan. Alangkah indahnya sebelum kita melepas anak kita sekolah, dia sudah memberi diri untuk Tuhan. Apalagi kalau saudara sampai sekolah anak kita di luar kota, apalagi luar negeri. Sebaiknya jangan lepas anakmu jauh-jauh dulu sebelum dia secara pribadi buka hati untuk Tuhan Yesus. Tapi apabila dia udah buka hati sama Tuhan Yesus secara pribadi, dia sekolah, kita merasa lebih aman. Karena anak-anak yang takut akan Tuhan, mereka akan menghormati firman Tuhan. Amin. Amin. 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Yang ngomong Yesus. Jadi saudara, jelas tujuan kita ini bukan dunia, juga bukan kuburan. Kuburan itu hanya tanah. Tubuh yang fana ini akan kembali kepada debu dan tanah. Tetapi yang kekal, yang abadi dalam manusia itu rohnya. Dan roh kita nanti ini jelas alamatnya, tahta sorga. Yes, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bayangkan, ini tentu indah banget. Thank you Claudia Dor. Bless you all. Pastor ada yang kasih topi sama kumis.
Memang kalau gift TikTok itu lucu-lucu dan seru-seru. Tapi juga mahal-mahal loh. Terima kasih ya, ada orang-orang yang mau memberkati hamba Tuhan ini, padahal gift-gift TikTok itu kayaknya mahal-mahal loh. Jangan kira itu satu mawar berapa itu. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah beli. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, secara khusus saudara yang saat ini sedang mengalami sebuah proses, Tuhan minta kita bertobat. Jangan keraskan hatimu, Indra, Meli, buka hati semuanya saudara-saudara, ya. Pak Melki, halo, puji Tuhan. Manado itu lagi menyala, ya. Nanti ya kapan Pastor ke Manado, ya, contoh kayak Pak Melki, Kakak Chelsea, temanin, ya, di Manado, ajak kita makan bakpao. Nah, saya sekarang lanjutkan, khusus saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan, yang dalam situasi yang sukar, sulit, tantangan karena salah, bertobat, berubah, hari ini datang sama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan kita. Kita janji, wow, kita janji mau menjadi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan itu ketika mendidik kita, Tuhan mendidik kita itu seperti seorang bapa kepada anaknya. Yeay. Ya, kita maju sekarang seperti apa kata firman Tuhan. Ketika seseorang dididik oleh Tuhan supaya bertobat. Kenapa kita perlu baca kitab Amsal berikutnya? Supaya kita tidak salah paham ketika ada dalam proses, ya kita nggak marah sama Tuhan, kita tidak salah sangka sama Tuhan, lalu berpikir Tuhan jahat, lalu iblis mulai masuk di pikiran kita dan mulai membuat sebuah drama seolah-olah Tuhan pilih kasih, Tuhan benci kita. No way! Tuhan adalah Bapa yang baik. Ingat selalu, God is love. God is good. Ya. Amsal pasal 3 ayat 12. Satu ayat ini memberkati banget ya. Amsal 3 ayat 12 ada tertulis firman Tuhan Yesus. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Siapa yang dikasihi oleh Tuhan? Saya. Mana tangan-tangannya? Saya. Saya ulangi pertanyaannya. Siapa yang merasa atau siapa yang sadar diri bahwa pribadinya dia dikasih Tuhan? Saya dong. Nah, kalau saudara sadar, paham, mengerti kita dikasih Tuhan, maka di dalam kitab Amsal 3:12 berkata apa? Tuhan itu baik, Tuhan adalah Bapa. Tuhan memberi ajaran kepada yang dibencinya. Tidak. Baca itu. Ya, kepada siapa? Kepada yang dikasihinya. Jadi kalau saudara merasa dikasih Tuhan, izinkan Tuhan membentuk hidupmu. Menjadikan baik, menjadikan baru, menjadikan sempurna. Menjadikan berkenan, menjadikan kudus. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saudara, contoh nih ya, contoh seorang ayah. Anakmu salah, saudara tegur nggak? Tegur. Kenapa? Karena anakmu
Iya kan? Coba anak orang lain, tegur nggak? Moh, ada bapaknya kok. Karena anakmu. Demikianlah kita ini sebagai anak Bapa di sorga. Waktu kita salah jalan, Bapa didik kita, tegur kita, ajar kita supaya benar. Besok salah lagi, dididik lagi, diarahkan lagi. Bapak di dunia saja pasti selalu kasih nasihat sampai anak bilang, ah papa tukang ngomel, karena dia nggak mau sih dinasihatin. Tapi nasihat akan terus datang selama papa masih hidup. Papa akan tetap menasihatimu, nak, kecuali papa udah meninggal. Nasihat orang tua itu Bapak Ibu seperti pagar yang menjaga. Hidup ini banyak sekali godaan. Semakin banyak nasihat, semakin tinggi pagar yang menjagamu, nak. Dari mana? Dari terekaman tipu muslihat duniawi. Makin tinggi pagarmu, makin terlindungi engkau dengan nasihat-nasihat orang tua, nak. Semakin engkau dengar ajaran didikan Tuhan Yesus, semakin terang jalan hidupmu, nak. Kira-kira gitu gambarannya. Bapak itu menegur, menghajar, mendidik anak yang dikasihnya. Kalau nggak dikasih untuk apa? Biarin aja. Lu mau jadi anak gelap kek, anak hantu kek, anak nakal kek, terserah lu. EGP. Tapi karena yang dikasihinya, Bapak akan mendidiknya. Kita ini bukan anak-anak gampang. Kita ini anak-anak terdidik. Kenapa ada anak-anak kecil di jalan? Masih kecil, jam sekolah, atau harusnya wajib sekolah, pendidikan dasar dia, SD, SMP, SMA, dia udah di jalan minta-minta. Kalau masih ada orang tuanya, kemungkinan besar orang tuanya salah mendidik. Kalau orang tua tinggal, itu juga harus juga menjadi tanggung jawab dinsos. Ambil, sekolahkan, dinas sosial kota. Karena didikan itu penting. Lalu saudara jalan, di jalanan lihat anak itu. Ya, kalau saudara iba hati, dia jual koran, belinya. Iba hati, dia minta uang, saudara kasih uang. Ya, segitu aja. Saudara tidak mau melihat dia menjadi anak-anak yang terdidik, karena memang bukan anak kita. Paling kalau belas kasih, ada kunjungan, ya kita kasih sembako, kasih bantuan sekolah. Tapi coba misalnya saudara jalan, lalu lihat anakmu di pinggir jalan minta-minta, langsung banting setir, stop, sini, pulang. Ngapain minta-minta di pinggir jalan? Contoh, kenapa? Anak, beda kan? Demikian pun saudara paham ini baik-baik. Di hadapan Tuhan, ketika engkau percaya Tuhan Yesus, kita ini menjadi anak. Tidak ada anak yang tidak dididik oleh ayahnya yang baik, kecuali anak-anak gampang atau anak yang sudah yatim piatu, kasihan. Yatim piatu pun kalau misalnya sebelum orang tua meninggal dia didik yang baik, pasti menjadi anak yang baik, kecuali
dia bergaul yang salah, terpengaruh lagi dan sebagainya. Ingat ya, firman Tuhan sudah bilang, Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ketika rame-rame, saya disayang Tuhan. Ketika rame-rame, saya disayang Tuhan. Wow. Amin. Lanjut, kita membuka dari Ibrani 12 ya. Kita membaca ayat-ayat yang cukup banyak di Ibrani 12 ini, dan kita selesai di ayat-ayat ini ya. Ibrani 12 mulai ayat 6 sampai ayat 13, dan saya selesai pembacaan di 7 ayat ini. Ibrani 12 ayat 6 sampai 13. Selamat mendengarkan, kiranya jadi rema dan makanan terbaik bagi saudara-saudara sekalian mendengarkan firman Tuhan ini. Ada tertulis dari kitab suci ya. Ibrani 12 ayat 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-13 ya. Makasih udah diketik rame-rame. Wow, keren sekali. Saya bacakannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Garis bawahi stabilo. Kasih tanda dalam hati masing-masing. Tuhan itu menghajar. Tuhan itu mendidik. Tuhan itu membimbing. Kalau kita melihat kata hajar, bimbing, didik itu sebagai sebuah kasih sayang, sebuah proses, sebuah pembentukan, sebuah perjalanan untuk next level. Kita akan paham, oh ternyata didikan ini baik buat saya gitu. Kita nggak menggerutu, kita nggak ngomel, kita putus asa, lantas berpikir pendek dan macam-macam, enggak. Kalau kita tahu kita adalah anak Tuhan, orang percaya, dan Tuhan Bapa yang baik, dan kita tahu setiap ganjaran, didikan, hajaran, bimbingan itu adalah proses untuk membentuk kita, mendewasakan kita, memperbaiki kita, maka kita tidak akan menggerutu. Karena memang Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kecuali saudara, ya, orang yang dibuang Tuhan. Ya sudah, mau binasa, binasalah. Tapi kan tidak begitu. Tuhan tidak mau anaknya binasa. Tuhan mau didik kita. Seorang saja yang diambil dari jalanan, mau masuk ke istana, diundang makan dengan sang raja, pasti ada briefing dulu, pasti ada sekolah-sekolah praktis dulu. Mulai cara jalannya, cara pegang sendoknya, cara ngomongnya, cara duduk di meja makannya, karena akan sehidangan dengan raja yang mengundangnya. Dia akan dikasih sekolah singkat praktis untuk cara bagaimana pegang sendok dan sebagainya. Saudara dan saya ini anak Tuhan, anak raja. Kita dididik ini penting. Ketika rame-rame, didikan Bapak itu penting buat saya. Penting banget. Penting banget. Ya, saya ulangi. Tuhan menghajar orang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak.
Jadi kalau saudara sadar diri, tahu diri, paham kita adalah anak. Waktu kita dididik oleh Bapak, kita sadar ini untuk kebaikan kita. Stop komplain, stop menggerutu, stop protes. Bapak tahu hidup kita yang terbaik. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Bapa memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kembali tadi. Ayat pertama, ayat 19, ya. Barang siapa ku kasihi, ia akan kutegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Waktu engkau diproses dan engkau mendapatkan sebuah didikan seperti sebuah ganjaran, proses ganjaran didikan itu Tuhan memperlakukanmu seperti anaknya. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tidak ada. Pernahkah tahu begini? Anak pulang rumah jam 2 subuh. Yang ada ayahnya ngomel, kalau udah keseringan mungkin dipegang gagang pintu. Awas lu, pulang lagi. Pulang subuh, lalu bercanda nih. Ya udah besok gua nggak pulang subuh, pulang pagi sekalian. Enggak, itu bercanda. Tapi nggak ada lah. Kalau ayahnya ayah yang waras ya, kecuali sudah tidak waras itu, atau ayah yang sedeng-sedeng itu, yang sampai jual anaknya, itu mah sudah ayah yang sudah tidak normal, ya. Yang ada, yang benar adalah ketika anaknya pulang tengah malam, sini. Kenapa pulang tengah malam? Tidak boleh, bahaya, masuk angin, resiko. Dari mana saja? Wah, diinterogasi. Kenapa? Apakah benci? Tidak. Bapak khawatir, Bapak cemas, ada apa-apa, salah bergaul. Itulah didikan. Tapi kan jadi baik. Akan ada masanya Bapak kalian, engkau merindukan didikan ayah, tapi ayah sudah tidak ada. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu nonton ini, masih punya ayah, masih punya ibu, bersyukurlah. Karena memang bagaimana ya, mereka-mereka itu, orang tua kita memang ada untuk menasihatin kita. Jadi saudara, jangan bosan dinasihatin. Tidak ada itu anak yang tidak dididik oleh orang tuanya, tidak ada. Kecuali anak-anak gampang. Ayat 8. Saya lanjutkan. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Terus apa dong? Anak-anak gampang. Garis bawah di sana. Ayat 8.
Kalau kamu mau bebas dari namanya ganjaran, kamu nggak mau dinasihati, kamu nggak mau ditegur, kamu nggak mau diarahkan hidupmu oleh firman Tuhan, maka kamu bukan anak Tuhan. Kamu itu anak-anak gampang. Dan anak-anak gampang tempatnya di jalanan. Tapi anak-anak kerajaan tempatnya di dalam kerajaan. Ketika rame-rame, saya bukan anak gampang. Iya, terima kasih Pak Melki. Itu namanya anak terlantar, Pastor. Betul sekali. Kita ini anak-anak terdidik, anak-anak kerajaan sorga. Bukan cuma sekolah lip service. Kita ini anak-anak kerajaan sorga, anak-anak terang yang harus siap dididik senantiasa. Amin. Ya, saya bukan anak-anak gampang. Saya anak Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus mau didik saya dengan firman-Nya, ya Tuhan, jadi padamu kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Yes. Ayat yang ke-9, saya lanjutkan sampai 13 ya, lalu kita selesai dan berdoa. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, ini benar. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, Bapa di dunia. Tetapi Dia, Bapa di surga, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, kekekalannya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak datang ke sukacita. Mungkin sekarang kau sedang tidak sukacita. Sekarang kau sedang duka cita. Tapi duka cita kalau membuat engkau rendah hati, ini lebih baik daripada sukacita membuat engkau sombong. Memang waktu ganjaran datang, proses datang, didikan datang, itu enggak ada enak-enaknya. Contoh, saudara-saudara yang fitness nih, yang angkat barbel. Coba awal-awal angkat barbel, enak ada. Waktu angkatnya sih lumayan, tapi besoknya pegel. Memang waktu engkau pertama melatih ototmu memang sakit. Mau kancing baju saja, mau pakai baju saja, rasanya tangan ini pada ketarik semuanya. Benar nggak? Tapi seorang PT yang baik, apa itu PT? Personal trainer atau yang sahabat lah, teman fitness yang baik. Dia akan berkata, udah besok angkat lagi. Nikmati rasa sakit itu karena nanti kalau engkau tekuni akan jadi otot. Itu yang baik, teman fitness yang baik atau personal trainer yang baik. Tapi kalau yang tidak baik, tapi tampak baik, begini. Aduh kasihan, ya sudah, jangan angkat lagi kalau begitu. Kagak pernah jadi otot saudara-saudara. Jadi waktu kita merasa tidak nyaman, itu sedang diproses. Untuk apa? Untuk menjadi manis. Manisnya ganteng, cantik, bukan diabetes. Buah yang sudah dipanen, kata Yohanes pasal 15, ya, itu nggak langsung dinikmatin, tapi akan dibersihkan. Dan proses pembersihan itu sakit nggak? Sakit. Tapi untuk dinikmatin, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk engkau membawa urapan yang kudus, izinkan Tuhan membentukmu. Saya tidak berkata saya sudah selesai proses. Saya sampai hari ini masih diproses, masih dididik,
dan terus memberi diri, terus bertobat, minta ampun, rendah hati, terus belajar. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil saya tidak pernah sempurna, hanya dalam Dialah saya disempurnakan kelak. Yes. Tapi bagian saya hidup hari ini, saya mau terus belajar firman-Mu ya Tuhan. Jadi waktu ganjaran datang, nggak ada sukacita, nggak ada enak-enaknya. Ya, memang begitu. Tapi duka cita. Namun, tetapi kemudian setelahnya itu ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Jangan lembeng, jangan letoi, jangan lemas-lemas. Ayo semangat, gaspol. Ayo menyala abangku. Ayat 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri ya. Sehingga yang pincang jangan terpelecok. Dor, thank you so much, bless you. Tetapi menjadi sembuh. Tujuannya Tuhan mendidik kita supaya engkau sembuh. Sembuh itu sehat dan selamat. Yeay! Tentu semua kita rindu sembuh, yaitu sehat dan selamat. Biarlah proses yang kau alami hari ini, lewat pemberitaan firman Tuhan, engkau mendapat jalan keluar, kelegaan, dan solusi, dan kemenangan. Dan menjadikanmu hari ini anak terang, anak Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, firman-Mu selalu ajaib, yang kami dengar menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur rame-rame hari ini atas proses yang kami hadapi. Kami tahu, kami sadar sekarang bahwa semua ini sebetulnya bukan untuk celaka kami, tapi untuk mendatangkan kebaikan dan hari esok kami yang penuh dengan harapan dalam rencana-Mu. Diberkati setiap mereka yang sudah dengar sabda firman Tuhan. Saya berdoa bagi mereka yang sedang luka, sedang sakit, sedang nyeri, sedang kondisi sulit, lewat doa ini mereka terberkati sehat, terberkati ekonominya, terberkati keadaan hatinya, terberkati hidupnya, terberkati masa depan dan keluarga mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang sakit yang dengar ini, selesai ini, saudara-saudara mengalami proses kesembuhan. Tidak mustahil, ada yang langsung sembuh, ada yang proses membaik, pulih, apapun itu. Jangan sombong, jangan sampai saudara-saudara menjadi orang yang lupa Tuhan. Tapi lewat kesembuhan ini, lewat berkat yang Tuhan kasih dalam pelayanan ini, saudara menjadikan dirimu sebagai anak Tuhan Yesus yang setia, melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh merasakan lawatan-Mu saat ini, mengalir, menjamah, menyembuhkan mereka yang sedang sakit, orang-orang yang sedang susah. Pertolongan dari saya hamba Tuhan terbatas, pertolongan keluargamu, temanmu terbatas, tapi pertolongan Tuhan Yesus itu sempurna. Angkat tanganmu. Engkau yang sedang dalam kondisi susah, tertekan, banyak utang, banyak masalah, banyak problema yang sedang menghimpit engkau, angkat tanganmu. Setiap tangan yang terangkat, saya berdoa saat ini juga, damai sejahtera
membebaskan engkau dari kesesakan, dan memberkati engkau dari setiap tekanan, persoalan, termasuk hutang piutanmu. Engkau mendapat jalan keluar. Berkat Tuhan mengalir sejak saat ini saya doakan, dan engkau dimampukan menyelesaikan, membayar hutangmu lunas, nas, bahkan plus, dan engkau bisa memberi bonus, karena engkau dapat bonus dari Tuhan Yesus. Seperti saya dapat bonus dari Tuhan Yesus, utang-utangku dulu banyak sekali sampai miliaran, lunas, dan sekarang tidak berhutang, bahkan bonus Tuhan kasih. Tuhan yang sama yang saya beritakan dan saya berdoa dalam namanya Yesus, saudara juga mendapatkan rahmat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus atas rahmat yang Kau berikan dan sediakan bagi setiap kami. Kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Senang banget ya, habis didoakan, habis dibacakan firman, diseringkan, puas banget kan? Puas banget. Yang puas banget ketika rame-rame, puas banget. Yeay. Nah, air tangan saudara bisa dipegang seperti ini, dan saudara kalau mau didoakan minyak urut ya, atau minyak, intinya bukan untuk diminum, minyak ini untuk dioleskan, dan air ini adalah air minum ya, bukan air kotor, bukan air tidak layak minum, bukan, tapi air minum dan minyak oles atau minyak gosok. Intinya bukan untuk diminum minyaknya ya, minyak untuk dioles, air minum untuk diberkati dan boleh diminum setelahnya. Angkat tinggi-tinggi dan saya mohon kepada Tuhanku, Tuhan yang memberkatiku, Tuhan yang memberikanku amanah agun melaksanakan firman-Nya dan pekerjaannya, kiranya rahmat-Nya memberkati air minum ini dan minyak ini di dalam nama Yesus. Air dan minyak di tangan Bapak Ibu diberkati di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, air dan minyak ini sudah diberkati. Amin. Ada sensasi apa? Saya juga punya pengalaman sensasi. Biarlah itu menjadi kesaksian kita masing-masing. Amin. Silahkan saudara, airnya udah diberkati, mau minum, puji Tuhan, mau kasih yang terkasih, silahkan. Mau kasih tetangga atau orang lain yang membutuhkan, silahkan. Tapi selalu ingat ya, gratis alias cuma-cuma alias free. Kapan pelayanan sudah sentuh namanya transaksi uang, bayar-membayar, manfaatnya udah hilang. Yuk kita minum jadi berkat banget. Amin. Ye. Segar banget. Ya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita saatnya akan doa berkat. Mari. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya udah, ya. Mohon maaf, jangan marah ya, yang tergesa-gesa. Saya hari ini mau ikutin dulu. Ada yang minta, banyak yang minta. Sebelum doa berkat, Pastor,
pujian sukacita, ya. Kadang-kadang saya suka dimarahin gitu di chat, kok nggak doa berkat, kok telat, bla 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 bla. Ya jangan marah ya, hari ini saya mau ikutin, kan nggak selalu sih ikutin yang saudara, perlu juga ikuti yang lain gitu ya. Jadi karena saya melayani orang banyak, jadi jangan ada yang cemburu. Ya saya setuju, dan saya mau pujian sukacita sebelum doa berkat, ya. Sabar nak, masa saudara terus mau diikuti maunya, sekali-sekali kita berbagi lah, ya, supaya saya jadi hamba Tuhan nggak serba salah gitu. Pujian sukacita, sungai sukacita mengalir, mengalir, mengalir dalam kita. Habis pujian ini, baru doa berkat. Hey! Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Thank you Lord. Hey, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu Dor ada dalam kita semuanya. Amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Yeay. Thank you JJ Nick 123. Hei, Dor, melayanimu, wow, akan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacita kita penuh. Hei, sungai sukacita Tuhan mengalir dalam setiap kita. Oh ye, anggur sukacita Tuhan melimpah dalam kita. Ku menari dan bersuka, Winnie, pujiku di setiap waktu. Sungai sukacitamu, Ibu Ina Panggabean. Hei, Yuli, mengalir bersamamu. Rine, bersuka di dalammu. Hei, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Oh melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacita kita penuh. Thank you so much. Yes, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Hei, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Oh melayanimu Tuhan, glory di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Oh angkatlah dua tangan Bapak Ibu yang terkasih, dan
Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di dalam surga. Terima kasih buat sepanjang hari ini yang Tuhan berikan rahmat anugerah, dan kami mohonkan berkat daripadamu ya Bapa. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian sepanjang hari ini. Diberkatilah keturunanmu, keluargamu, perjalananmu, studi lumbung-lumbungmu, kesehatanmu, dan perlindungan Tuhan atas kita semua sempurna. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian berakhir live streaming hari ini. Semua selamat masuk di hari yang baru, rame-rame menikmati berkat kebaikan Tuhan. Dan jangan lupa, kita adalah garam terang dunia. Jadilah saksi senantiasa. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom. Hadir bagaikan embun pagi, menyentuh hati yang letih dan sunyi. Kasih-Mu dalam tak pernah bertepi, mengalir lembut bagai sungai abadi. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku, selalu bersinar terang kemuliaan-Mu, menghapus gelap dalam jalanku. Kau Allah, setia penjaga hidupku. Takkan goyah aku di dalam kuasa-Mu. Oh Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, cinta-Mu megah. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, Kau kudus, Kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, Kau kudus, Kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Oh Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, cinta-Mu megah.
angkat tanganku tinggi.